Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, yaitu subutul khair, ditetapkan dalam kebaikan, wa ziyadatul khair, dan senantiasa bertambah kebaikan kepada kita semua. Nah, insya Allah kita akan awali di subuh ini dengan memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu buku ya, tentang bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat. Nah, di sini sudah ada ya salah satu buku yang akan kita pelajari. Sebentar. Nah, ini ya, tentang khusyuk di dalam sholat. Walaupun beberapa kali pembahasan ini untuk senantiasa menambah ya ilmu ya tentang sholat ini, yang dalam hadisnya bahwa pertama kali ya yang akan diangkat dari umat ini adalah khusyuk, sehingga tidak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholat. Bahwa hal yang pertama akan diangkat ya, dihilangkan dari umat ini adalah khusyuk ya, sehingga tidak terlihat lagi orang yang khusyuk di dalam sholat. Jadi sholat hanya sholat, tetapi tidak ada ruhnya ya, tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Nah, di sini penulis ya al khusyuk fi sholat, beliau di sini, ini adalah edisi Indonesianya ya, dari Ustaz Hafiz. Tadi sudah kita bahwa beliau memberikan muqaddimah, sebuah keberuntungan ketika kita sebagai seorang mukmin ya bisa khusyuk di dalam sholat. Digambarkan dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung ya orang-orang yang beriman. Yaitu diantaranya ciri orang beriman yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, kekhusyuan di dalam sholat bisa memberikan hati kita, bisa membersihkan ya berbagai karat dari penyakit hati gitu ya. Sehingga dengan kekhusyuan hati itu bisa bercahaya ya, ada nur, ada cahaya, karena dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW pernah ini dari Utsman ya. Utsman berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafarah lima qablaha minaz zunub ma lam yu'ti kabirah wa dzalika dahra kullah. Nah, bahwa di sini tidaklah tiba ya waktu sholat fardu pada seorang muslim. Kemudian seorang muslim tadi memperbagus wudunya, memperbagus kekhusyuannya, memperbagus rukunya. Nah, melainkan sholat itu akan menjadi penghapus dosa yang sudah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar, dan yang demikian itu berlaku untuk setiap sholat, setiap waktu sholat. Jadi intinya kalau tiba waktu sholat fardu ya, kemudian kita menyempurnakan wudhu ya, kemudian memperbagus kekhusyuan, memperbagus ruku kita. Nah, di sini memperbagus seluruh gerakan gitu ya. Nah, itu maka sholatnya ini akan menjadi kafarah, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang sudah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Dan ini akan berlaku pada setiap waktu sholat ya. As-sholah ila sholah kafarah, bahwa dari sholat ke sholat itu adalah dihapus dosa-dosa.
Nah, kemudian bahwa khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Di sini ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang khusyuk di dalam sholat, bahwa al khusyuk fi sholah, bahwa khusyuk dalam sholat itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ya, bahwa yang dimaksud khusyuk dalam sholat itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Nah, di sini hadirnya hati baina yadailah, di hadapan Allah Ta'ala ya, mustahdiran liqurbihi. Nah, bahwa menyadari, mustahdiran ya, jadi menyadari kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga fayaskinu, sehingga menjadi tenang, lizalik, dengan hal itu, qalbuhu, hatinya, wa tatma'innu nafsuhu, dan jiwanya juga menjadi tenang, wa taskunu harakatuhu, kemudian selain jiwa juga ya, gerakan pun menjadi tenang, dan kemudian wa yaqillut iltifatuhu, dan hanya sedikit ya menolehnya, muta'addiban, sebagai bentuk adab ya, jadi hanya sedikit berpaling, pokoknya penuh adab di hadapan Allah. Nah, kemudian mustahdaron, menghadirkan, jami'a, seluruh, mayakuluhu, apa yang dikatakan, wa yaf'aluhu, yang diperbuat, fi sholatihi, dalam sholatnya. Nah, jadi sadar gitu, jadi menghadirkan kesadaran, pokoknya ketika mengucapkan misalnya at-tahiyat atau dari mulai takbir ya, semua itu disadari gitu ya, dengan bahwa ketika kita membaca Allahu Akbar ya, Allah Maha Besar, itu disadari gitu. Kita membaca iftitah ya, misalnya membaca Allahumma ba'id atau subhanakallahumma atau Allah Akbar kabira gitu ya, betul-betul dimaknai Allahumma ya Allah ba'id, jauhkan gitu ya. Jadi betul-betul apa yang diucapkan, apa yang diperbuat itu penuh kesadaran gitu ya, dan tahu maknanya gitu ya. Nah, nah di sini kemudian min awalihi, dari awal sholatnya ila akhiriha, sampai akhir, patan tafi, maka akan hilang, bidzalika, kalau demikian seperti tadi ya, al waswas, bisikan, wal afkar ar-rodiyah, dan pikiran-pikiran yang buruk gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kekhusyuan ya kepada kita semua, bahwa al khusyuk fi sholah, yang dimaksud khusyuk dengan sholat, di sholat itu yang harus kita perjuangkan ya setiap sholat, yaitu ini, saya ulang lagi ya, bahwa hudurul qalbi, hadirnya hati, baina yadailah, di hadapan Allah Ta'ala ya, mustahdiran, dengan kehadiran yang dirasakan ya, disadari, likurbihi, kedekatan kita dengan Allah, sehingga fayaskinu, menjadi tenang gitu ya, qalbuhu, hatinya tenang, wa tatma'innu nafsuhu, jiwanya tenang gitu ya. Jangan lagi sholat pengen cepat-cepat gitu ya, tidak tenang, pengen asal gugur kewajiban gitu ya, tetapi betul-betul wa tatma'innu nafsuh, jiwa kita tenangkan gitu ya, wa taskunu harakatuhu, gerakan-gerakan itu tenang, tidak misalnya ruku cepat-cepat, sujud cepat misalnya, tetapi betul-betul setiap gerakan juga penuh ketenangan. Wa yaqilu iltifatuhu, hanya sedikit ya berpalingnya itu, misalnya kita melayang kemana misalnya pikiran, kadang itu hanya sedikit gitu ya, tidak, wah ini kenapa udah rakaat kedua misalnya, nah jadi karena banyak melamun gitu ya. Betul-betul muta'addiban baina yaday rabbih, betul-betul penuh dengan adab ya di hadapan Tuhannya atau di hadapan Allah. Mustahdaron, pokoknya menghadirkan jami'a, jadi selama hadir penuh gitu ya, berkesadaran. Kalau sekarang ya mustahdaron, hadir penuh, penuh kesadaran, jami'a ma yaquluhu, seluruh apa yang dikatakan ya, dari mulai
ketika baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ketika at-tahiyatu lillah, maksudnya at-tahiyatul mubarakat atau yang lain-lainnya semuanya, apa yang dibaca, apa yang dikerjakan itu betul-betul disadari gitu ya, mustahdaran min awwalihi ila akhiri, dari awal sholat sampai akhir sholat, sehingga fatan tafi, sehingga hilanglah ya bidzalik, kalau demikian, al waswas, bisikan itu tidak ada gitu ya, wal afkar ar-radiyah, dan pikiran-pikiran negatif, pikiran buruk itu maka tidak akan ada kalau kita ditumbuhkan kekhusyuan dalam sholat. Nah, kemudian khusyuk juga adalah perkara yang pertama kali akan diangkat dari umat Islam ya, bahwa Islam itu nanti itu akan tinggal nama gitu, dan yang pertama kali diangkat dari umat Islam itu adalah kekhusyuan. Tadi ya sudah kita baca di awal bahwa awalu, perkara pertama, mayurfa'u, yang diangkat, min hadhil ummah, dari umat ini, al khusyu, adalah khusyu, hatta la yura fihi khasyian, sehingga tidak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholat. Banyak yang sholat tetapi tidak bermakna gitu ya, hanya menggugurkan kewajiban ya, tidak dihadirkan dalam hatinya betul-betul bertaqarrub ilallah. Jadi tanpa kehusyuan seseorang akan menjadi lalai ya dalam sholatnya, sehingga Allah berfirman menegur ya, fawailun, maka kecelakaan, lil musallin, bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Nah, jadi walaupun sholat tetapi lalai, maka wailun, kecelakaan, akan celaka gitu ya. Kemudian dari Mus'ab bin Sa'ad, beliau berkata bahwa qultu, ya, aku bertanya ya tentang qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, ara'aita qaulallahu ta'ala, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka beliau menjawab ya, nah ini masih pertanyaan lagi, waladzi yuhaddisu ahaduna nafsahu fis shalah, apakah yang dimaksud dengan alladzina hum an sholatihim sahun itu, apakah salah seorang di antara kami yang berbicara dengan dirinya di dalam sholat, yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholat itu, apakah ia adalah salah seorang di antara kami yang berbicara dengan dirinya di dalam sholat. Nah, qala, kemudian ayahnya menjawab, la wa ayyuna la yuhaddisu nafsahu fi sholah walakinna as-sahwa tarkus sholah an waqtiha. Kemudian dia menjawab, tidak, bagaimana mungkin seseorang tidak berbicara dengan dirinya sama sekali di dalam sholat. Akan tetapi yang dimaksud dengan lalai sahun di sini adalah meninggalkan sholat dari waktunya, mengerjakan sholat di luar waktunya. Jadi yang disebut lalai itu sholat tetapi sudah di luar waktu gitu ya. Nah, itulah seperti itu. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa yang dimaksud lalai itu ya, takut-takut kita termasuk yang lalai, tadi ya, ketika sholat tetapi sudah di luar waktunya gitu ya, misalnya harusnya jam sekian kita malah melaksanakan sholat jam sekian misalnya. As-sahwu, lalai, anis sholah, dari sholat, huwaladzi yastahiqqu sahibuhu az-zamma, lalai di dalam sholat menyebabkan pelakunya berhak mendapatkan zamma, kecelaan, walauma, dan kecaman. Wa amma sahwu fi shalah, adapun yang dimaksud lalai tidak konsentrasi di dalam sholat, fahadza yaqa'u min kulli ahadin, maka hal ini dapat terjadi pada setiap orang, hatta minan nabi sallallahu, bahkan termasuk nabi. Nah, jadi lalai dalam sholat menyebabkan pelakunya berhak mendapatkan celaan dan kecaman. Adapun lalai atau tidak konsentrasi di dalam sholat, maka hal ini dapat terjadi pada setiap orang, bahkan Nabi sendiri gitu ya, bahwa sholat yang tidak disertai khusyuk meskipun sah gitu dan berpahala, namun pahalanya sesuai dengan kadar kesadaran hati di dalam sholat.
diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, inna rajula, sesungguhnya orang yang sudah selesai sholatnya, layan syarifa ya, kemudian dia selesai berpaling, wama kutiba lahu, dan diberikan pahala baginya, tidaklah diberikan pahala baginya illa kecuali usyuru sholatihi. Nah, jadi macam-macam ya yang sholat itu. Jadi sesungguhnya yang sudah selesai sholat dan tidak dituliskan pahala dari sholatnya kecuali tadi ya asyruhu 1/10-nya gitu ya. Jadi pahalanya itu macam-macam. Ada yang hanya usyru sholatihi 1/10-nya, ada yang tus'uha 1/9-nya, sumunuha 1/8-nya, subu'uha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, humusuha 1/5-nya, rubu'uha 1/4-nya, sulusuha 1/3-nya, nisfuha 1/2-nya gitu ya. Jadi orang yang sudah selesai sholat walaupun sholatnya sah gitu ya, tapi tidaklah dituliskan pahala dari sholat kecuali ya sesuai dengan kadar kehusuannya tadi. Ada yang hanya 1/10-nya pahalanya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan setengahnya. Jadi macam-macam gitu ya. Jadi sangat sayang ketika sholat gitu, kita hanya mendapatkan sedikit gitu ya pahala dari sholat yang kita lakukan. Maka harus betul-betul menghadirkan kehusyuan dalam sholat. Nah, dalam buku ini ada kiat-kiat ya supaya khusyuk di dalam sholat. Di antaranya adalah yang pertama, menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kehusyuan. Jadi hendaknya seseorang yang akan melakukan sholat menghindari hal-hal yang bisa merusak kehusyuan sholat, seperti keinginan untuk makan ya, saat makanan terhidang misalnya. Kalau sudah makanan sudah dihidangkan, kata Nabi juga ya, lebih baik ya sudah makan dulu gitu daripada kita sholat tapi keinget pengen cepet-cepet makan misalnya. Kemudian menahan buang hajat juga ya, misalnya ketika kita ingin buang hajat tapi misalkan pengen sholat gitu ya, udah nggak pengen itu lagi, susah lagi wudhu misalnya. Nah, itu tidak akan khusyuk ya sholatnya, ya sudah buang hajat dulu gitu. Dan yang lain-lain misalnya, jadi harus dalam kondisi yang sudah aman ya, sudah tidak dalam keadaan lapar, kemudian tidak sedang menginginkan buang hajat dan sebagainya. Nah, diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, la sholata, tidak sempurna sholat, bi hadratil ta'am, seseorang yang seseorang yang ini tidak sempurna sholat, seseorang yang dikerjakan setelah makanan dihidangkan, wala huwa yudafi'uhu, dan wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan sholat seseorang dengan menahan 2 buang hajat. Itu tadi dalilnya ya, bahwa tidak sempurna sholat seseorang yang terus melakukan sholat gitu ya, padahal makanan sudah dihidangkan. Pasti pikirannya ke makanan itu ya, dan tidak sempurna sholatnya seseorang dengan menahan 2 buang hajat ya, baik buang hajat BAB ya, buang air besar, ataupun BAK buang air kecil, ditahan, nggak boleh. Nah, kemudian fi hadhil ahadis karohatus sholah, dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan karohatus sholah, jadi makruh ya melakukan sholat bihadratil ta'am, ketika makanan sudah terhidang, alladzi yuridu aklahu, dan ia ingin memakannya gitu ya, lima fihi, padanya, min istighalil qalbi, karena hal itu akan membuat hatinya terganggu ya, wa dhahab kamalil khusyuk, dan hilangnya kesempurnaan khusyuk. Kemudian wakaro hatiha, dan juga dimakruhkan melakukan sholat ma'a mudafa'atil akhbathain, dengan menahan 2 buang hajat. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dalam kondisi yang tenang gitu ya, tidak dalam kondisi lapar karena makanan sudah dihidangkan gitu ya. Kemudian makruh juga gitu ya ketika sholat sambil menahan BAK ya, buang air kecil, ataupun BAB gitu, itu dimakruhkan gitu, karena tidak akan khusyuk sholatnya. Kemudian mengingat kematian, tips yang kedua adalah mengingat kematian. Jadi
cara supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah mengingat bahwa pada saatnya kita akan kembali kepada Allah, dan kita menganggap bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang terakhir gitu ya. Ini tips-tips sholat, tips-tips khusyuk ya, bahwa yang dilakukan itu adalah dianggap sholat terakhir gitu ya, supaya kita lebih khusyuk. Allah berfirman bahwa wasta'inu, dan jadikanlah oleh kalian bisabri, sabar, wassalah, dan sholat sebagai penolong ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Wa innaha, dan sesungguhnya sabar dan sholat itu ya lakabiratun. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang berat ya. Sesungguhnya yang demikian itu, baik sabar ataupun sholat, itu adalah sesuatu yang berat. Illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna, yaitu orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan menemui Allah gitu ya. Wa annahum ilaihi rajiun, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Nah, jadi berat sebetulnya sholat itu, berat ya, sholat khusyuk itu berat. Dan ketika dia meyakini bahwa akan bertemu dengan Allah gitu ya, akan kembali kepada Allah, nah insya Allah ya akan menjadi orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, kemudian di sini dikuatkan juga ada hadis ya, bahwa ja'a rajulun, seorang laki-laki datang ila Nabi, kepada Nabi, faqala, kemudian dia bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarilah aku, wa aujiz, dan persingkatlah ya, ajarilah aku dan persingkatlah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, idza qumta fi sholatika, apabila kamu berdiri ingin melakukan sholat, fasalli sholata muwaddi', maka sholatlah seperti orang yang mau berpamitan gitu ya, yaitu akan meninggal dunia. Nah, jadi ketika Rasulullah diminta gitu ya untuk diajarkan kepada seseorang, Rasulullah bersabda bahwa idza qumta fi sholatika, apabila kamu berdiri untuk melakukan sholat, fasalli sholata muwaddi', maka sholatlah sebagaimana sholat engkau berpamitan gitu ya, atau kamu meninggal dunia gitu ya. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu, kemudian janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau akan meminta maaf darinya. Nah, kemudian wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, kemudian berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Nah, intinya kalau kita ingin lebih khusyuk di dalam sholat, maka tadi ya, fasolli sholata muwaddi', maka sholatlah seperti seakan-akan itu adalah sholat berpamitan ya, sholat terakhir yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa ia sedang beribadah kepada Allah gitu ya, bahwa seorang yang sedang sholat pada hakikatnya sedang bermunajat di hadapan Allah, sehingga harus benar-benar menghadirkan hati ya, bahwa Allah berfirman, wa tawakkal 'alal aziz, bertakwalah kepada Allah yang aziz, yang perkasa, ar-rahim, yang penyayang, alladzi yaraka, yang melihatmu, hina taqum, ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan sama ya, wa taqallubaka fis sajidin yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah Allah maha mendengar, maha tahu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi menyadari bahwa ini betul-betul sedang bermunajat kepada Allah, yang Allah perhatikan setiap gerak-gerik kita ya. Wa taqallubaka fis sajidin, bahwa bagaimana Allah melihat ya ketika seorang berdiri untuk sholat, kemudian bagaimana setiap gerakan itu Allah melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melihat ke tempat sujud, bahwa supaya kita khusyuk sholatnya
harus mata kita itu tertuju pada tempat sujud ya, jangan ke depan atau ke atas atau ke kanan ke kiri, tetapi betul-betul terus melihat ke tempat sujud. Supaya seseorang melihat hal-hal yang ini ya, tidak melihat hal yang bisa mengganggu kehusyuan, maka ketika berdiri sholat harus melihat ke tempat sujud ya pokoknya. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah berkata bahwa dakhala Rasulullah SAW al-Ka'bah, Rasulullah masuk Ka'bah, ma khalafa basaruhu, beliau sholatnya di dalamnya, penglihatan beliau tetap mau dia sujudihi, ke tempat sujudnya, hatta kharaja minha, hingga beliau keluar darinya. Nah, jadi dakhala Rasulullah al-Ka'bah, Rasulullah masuk ke Ka'bah, beliau sholat ya di dalam Ka'bah, ma khalafa basaruhu, mau sujudihi, penglihatan beliau tetap ke tempat sujudnya ya, hatta kharaja minha, sampai beliau keluar dari Ka'bah. Ya, pokoknya harus basaruhu mau sujudihi, penglihatan kita itu harus ke tempat sujud, jangan mata kita itu ke depan, ke atas, ke kanan, ke kiri, tapi ke tempat sujud, ke bawah gitu ya. Kemudian yang kelima adalah merenungkan bacaan ayat Al-Quran dan bacaan dalam sholat. Jadi ketika seseorang fokus dengan merenungkan bacaan ayat Quran gitu ya, dan bacaan-bacaan di dalam sholat, akan menjadikan hatinya konsentrasi ya, sehingga menghilangkan pikiran-pikiran yang bisa mengganggu dan menyibukkan hatinya. Nah, jadi harus fahmul makruh, paham apa yang dibaca gitu ya, sejak dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu seperti apa gitu ya konsekuensinya. Kemudian kalau kita iftitah, misalnya salah satunya dengan subhanakallahumma ya, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dengan memujimu, wa tabarakasmuka, dan maha berkah, wa ta'ala jadduka, maha tinggi kemuliaanmu, wala ilaha ghairuka, tiada Tuhan selainmu misalnya ya. Jadi dalam hati itu direnungkan setiap huruf, setiap bacaan. Misalnya ketika kita membaca Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini, antaraku, wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Jadi kita betul-betul mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa ya, dengan kesalahan itu, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat, bagaimana timur dan barat tidak akan pernah bersatu. Jadi kita juga memohon kepada Allah supaya kita tidak pernah melakukan dosa atau maksiat, yang memohon kepada Allah sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya, ya Allah, sucikan ya dari kesalahan dari dosa, kama yunaqqa thawbul abyadu minadana, sebagaimana engkau bersihkan baju putih dari kotoran. Bahwa baju putih itu ketika ada kotoran begitu susah untuk membersihkannya. Nah, kita juga sama ya, ketika kita banyak dosa gitu ya, sama Allah minta untuk dibersihkan gitu ya, sebagaimana dibersihkannya itu baju putih dari kotoran. Wagsilni, dan cucilah. Nah, jadi minta dibersihkan sebenar-benar bersih ya. Wagsilni bil ma'i wassalji wal barad, dan bersihkanlah ya diri kita itu dengan bilma'i, dengan air, wasalji, dengan salju, walbaro, dengan embun. Jadi betul-betul memohon gitu ya. Nah, itu direnungkan setiap bacaannya. Kemudian kita baca Al-Fatihah ya, apalagi Al-Fatihah kita sedang dialog sama Allah ya, ketika kita alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka Allah menjawab ya, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, malik yaumiddin, majjadani abdi. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Fatihah ya, itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita baca Quran ya, supaya kita khusyuk, maka kita harus tahu apa yang kita baca. Misalnya kalau para sahabat sampai menangis gitu ya, merenungi Al-Quran ya ketika sholat itu, misalnya membaca surah Al-Qari'ah ya, tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya kiamat. Nah, betul-betul direnungkan bacaannya gitu ya. Membaca ketika ada ayat rahmat ya, Rasulullah memohon rahmat itu ya. Ketika ada ayat azab, maka Rasulullah mohon perlindungan ya, wala'iyad billah, mohon perlindungan kepada Allah gitu ya. Betul-betul
Fahmul makruh, paham apa yang kita baca. Misalnya ketika kita baca wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nasyutati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi tahu gitu ya setiap yang dibaca itu. Jangan ketika kita baca misalnya ayat-ayat tentang akhirat ya, misalnya hati kita lempeng begitu ya. Nah, tetapi betul-betul mudah-mudahan tersentuh gitu ya hati kita, misalnya konsentrasi, sehingga bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang bisa mengganggu ya dari menyibukkan hati. Nah, di sini intinya khotimah ya, seorang yang khusyuk dalam sholat niscaya akan mendapatkan pahala yang besar ya. Ketika kita sholatnya khusyuk, maka pahala yang akan baru besar gitu ya, biiznillah, dengan izin Allah akan mencegahnya dari tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu fungsinya untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar gitu ya, bahwa Allah berfirman inna sholata, sesungguhnya sholat itu ya berfungsi untuk tanha anil fahsya, mencegah dari perbuatan keji, wal munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Wala zikrullahi akbar, sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat itu akbar, lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lam, dan Allah tahu mata sunaun apa yang kalian kerjakan. Ya, akhirnya kita memohon kepada Allah supaya dianugerahkan kepada kita kehusyuan. Nah, ini yang harus kita baca ya, supaya diberikan kehusyuan di dalam sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam untuk taat kepada agamamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, di sini ya Allahumma aini ala dzikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Allahumma ya Allah musarrifal qulub, yang membolak-balikan hati ya, sarif qulubana ala ta'atik. Nah, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Allahumma ya Allah a'inni, aku memohon pertolongan, ala dzikrik, ya bantu aku untuk membaguskan dalam mengingatmu, wa syukrika, dibaguskan untuk bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, bantu aku untuk beribadah dengan baik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak diijabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk tazkirah hari ini. Mudah-mudahan kita lebih memperbaiki ya salat kita untuk lebih khusyuk lagi, dan tips-tips tadi mudah-mudahan Allah mudahkan ya kita untuk melakukannya. Intinya dalam sholat kita harus betul-betul ya memahami apa yang kita baca, kemudian gerakan juga harus tuskanu ya, harus tenang gitu ya. Setiap perpindahan gerakan juga betul-betul ya tidak terburu-buru gitu ya, betul-betul menikmati setiap gerakan, ruku kita, sujud kita gitu ya, duduk di antara dua sujud. Selain gerakan, kita pun harus memaknai setiap huruf, setiap lafaz, setiap bacaan yang kita baca. Mungkin hanya itu saja. Kita sudah mempelajari, kita juga sudah memohon kepada Allah ya untuk betul-betul dihadirkan rasa khusyuk di dalam sholat ini. Nah, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silahkan Bunda Nur atau yang lain ya. Bunda ini silahkan. Sudah selesai. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarramah Muda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai.
Marilah kita tutup sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis serta hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fiik. Semoga besok kita bisa dipertemukan lagi dalam kajian online ini dan kita semua semoga tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Aini. Sama Bu Dokter. Waalaikumsalam, izin pamit.